versinya dulu 1.0, sekarang 2.0. Ya, halo semua, saya Gibran. Ini saya mau curhat dikit lah. Orang-orang taunya jadi anak presiden itu enak ya. Tapi sebenarnya banyak nggak enaknya. Yang enak tuh jadi cucu presiden. Iya bener. Si Etes loncat-loncat, lari-lari, semuanya seneng. Coba kalau saya atau Kaisang yang kayak gini. Atau muncul itu ternak wabah sama ternak bateng. Apalagi bapak saya. Dari dulu sering dibully, diejek, dikatain PKI, pelongo-pelongo. Ini saya malah bingung, kenapa ya? Ada Jokowi Mumi. Nggak tahu ini minta diawetkan atau apa. Kelewatan. Nggak, tapi ini apa? Selama bapak saya jadi wali kota, jadi gubernur, dan sekarang jadi presiden, kritik-kritik, hujatan-hujatan itu memang selalu ada ya. Dan itu saya dan keluarga menanggapi itu dengan biasa sih. Jadi karena apa? Karena dengan bulian-bulian itu bisa mendatangkan keuntungan untuk saya. Jadi misalnya, oh ini ada contohnya Kaisang, ada seseorang yang ngatain, ya seperti itulah. Terus kita jawab, kita reply dengan produknya Sang Pisang. Itu benar-benar ngefek ke penjualan, kita bisa create awareness, jadi sangat menguntungkan untuk kita. Jadi dari dulu tuh saya sama Kaisang ya, terutama ya, kalau ada bulian ke saya, bulian ke bapak, itu nggak pernah kita reply dengan reaktif atau nggak pernah kita ajak berantem lah. Pasti kita balas dengan hal-hal seperti ini. Soalnya kita tahu bulian-bulian dan hal-hal negatif itu bisa kita olah lagi jadi hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang positif untuk kita. Jadi kalau kalian tahu, saya pilih jualan martabak aja, adik saya juga pilih jualan pisang aja. Jadi kalau saya sih intinya ini, memilih suatu pekerjaan itu nggak harus selalu ikut-ikutan orang tua ya. Kalau saya sih prinsipnya, saya tuh nggak takut dianggap bodoh, saya tuh nggak takut dianggap salah. Jadi asalkan itu pekerjaan yang saya jalankan tuh nyaman untuk saya, ya itu akan saya jalankan. Saya dididik untuk memulai sesuatu tuh dari nol. Jadi kalau kalian tahu pasti saya itu pelaku UMKM, dan saya itu bukan orang yang punya bisnis yang besar, bisnis yang mega proyek atau apa, tapi semuanya itu yang saya jalankan sekarang adalah UMKM. Dan memang Bapak dari kecil, dari dulu selalu menyarankan semua harus dimulai dari nol, dari bawah. Kita harus turun ke lapangan, tahu situasi lapangan, dan yang paling penting adalah jujur. Jadi jujur pada diri kita sendiri, jujur pada customer, dan jujur pada pegawai kita. Ya ini sebagian brand yang saya punya lah. Ya itu aja sih. Yang penting sukses itu nggak instan. Dah, respect banget lah pokoknya dengan Pak Wapres. Waduh, Masya Allah. Padahal beliau anak presiden loh. Tapi beliau tidak malu untuk membuka usaha jualan martabak. Begitu juga Mas Kaisang. Beda dengan cucu yang sebelah kira-kira kan. Langsung miliar. Tapi di sini Mas Gibran mengajarkan kita kepada generasi milenial maupun Gen Z, bukan serba instan. Apalagi sampai jualan terah proklamator. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Dan saya sangat mendapat sekali dengan Bung Lak
Laksamana Soekardi. Ini ya memang masyarakat Indonesia harusnya cerdas lah. Jangan maulah kita termakan drama atau isu hoax dari mereka. Apalagi kalian yang hidup eranya Pak Harto kan, yang sampai bisa mengamati politiknya Pak Harto. Kalian pasti tahu jejak digital Bu Wati yang selalu mengkritik Pak Soeharto. Nilai kalian sendiri deh pokoknya sekarang. Cerdaslah wahai masyarakat Indonesia. Dah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Tentunya tetap kawal, tetap dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk memberantas parah koruptor-koruptor. Saya akhiri, wabillahi taufiq.